sektor pendidikan di Indonesia. Oke. Itu kita bicarakan di sektor Sekarang aja nggak apa-apa. Terlalu panjang, nanti ada slot yang nggak apa-apa kan, kita bisa putusin jadi berapa sesi. Oke. Iya. Jadi begini Mas, kalau beralih ke sektor pendidikan, jangan sektor lah Mas. Jadi apa ya istilahnya, dunia pendidikan boleh. Dunia pendidikan Indonesia. Jadi saya punya analisis kritis tentang apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Saat ini beliau beliau Mas Nadiem Makarim ya, tentang Merdeka Belajar gitu kan. Analisis kritisnya itu kan artinya ada dimensi-dimensi penyampaian 6 profil pelajaran 6 profil berpancasila itu Mas. Ini saya coba pilah-pilah sisi-sisi yang dipaparkan beliau ini. Saya coba bisa punya analisa yang Mas Bayu bisa sampaikan. Karena pada skala teknis Mas, itu nanti ada sekolah-sekolah yang sifatnya menjadi sekolah pelopor atau sekolah penggerak Mas. Sekolah pelopor, sekolah penggerak istilahnya. Jadi misalkan ada 1000 sekolahan, sekolah pelopornya cuma 50 gitu ya. Dan itu ada seleksi. Mas, sebenarnya kalau urusan Pancasila menyeleksi atau membuat orang paham, jadi ada 1000 sekolahan semuanya paham Pancasila, atau menyeleksi 50 sekolahan tadi sebagai agent of change, pelopor buat semuanya. Kita ada dimensi waktu Mas, karena terkait dengan akhlak segala macam. Kita lihat kita nih punya teknologi segitu jumlahnya, nggak make sense kalau tidak pakai teknologi. Potonglah jarak dan waktu melalui teknologi. Jadi kita tidak menyeleksi tapi membuat semuanya bisa memahami Pancasila, massal, termasuk diri sendiri. Karena menyeleksi itu dari 1000 ke 50. Ini apa maksudnya? Enggak. Jadi ada sisi eksklusivitas, saya terpilih kok, sekolah terpilih. Itu yang menjadi pemikiran saya ketika ada pilihan sih. Enggak gini. Ini kan cuman kita punya analisis kritis seperti apa yang disampaikan beliau juga sebetulnya. Enggak apa-apa ya. Nalar kritis kita. Pemikiran kritis kita bahwa ketika bicara Pancasila itu kok seperti nilai-nilai yang cenderung agak sedikit ada tolak ukur kuantitatif, ya kan? Kalau bicara masalah seperti itu kelihatannya nggak pas kalau menurut saya. Saya setuju apa yang disampaikan Mas Bayu bahwa dengan era teknologi sekarang ini buat saja satu sistem. Dia punya kok sistemnya. Ya, jadi dia jago kok bikin. Itu secara serentak dilakukan, tidak terjadi eksklusivitas. Saya terpilih, saya terpilih, ada kebanggaan. Ini sekolah penggerak, ini bukan sekolah penggerak gitu. Akhirnya disitulah unsur kompetisi supaya sekolah saya terpilih. Nanti ada anggaran tuh, terbuka aja, ada anggaran turun ya. Kemudian jadi permasalahannya bukan jiwanya jadi berubah. Gue lebih. Di satu sisi itu, di satu sisi masalah anggaran, di sisi lain secara psikologis juga berpengaruh ya Mas, pada, mohon maaf Mas, kredibilitas jadi grade-nya beda. Sama itu Mas, itu kompetisi. Sekarang kita lihat pada saat yang pertama yang mengenai 6 itu ya. Satu, kita bicara mengenai akhlak. Itu secara nggak sadar itu berbenturan sendiri dengan akhlak yang ingin dijadikan perwujudan. Iya. Ada pertarungan dimensi batin ya para pelaku pendidikan itu sendiri nantinya. Ketika sekolahnya tidak terpilih sebagai sekolah penggerak ataupun dia menjadi sekolah penggerak, ada beban, ya kan? Satu, kok gua nggak terpilih, satu, gua harus melakukan ini, ya kan? Sementara ini adalah sifatnya top down, perintah langsung. Ada juklaknya nggak? Ada tata caranya nggak? Ada nggak? Saya tidak tahu panduannya. Saya tidak. Kalau tidak seperti itu retorika yang terjadi di media, bahasa komunikasi publik. Jadi gini Mas, ya memang gini. Itu udah ada benturan soal akhlak, dan pilar pertama itu malah akhlak ya, di 6 profil pelajar Pancasila itu. Dan saya ada contekan di situ loh Mas, jadi saya nggak bisa salah ngomong ya. Iya, nggak, ini memang dari akhlak mulia itu ada moralitas, keadilan sosial, spiritualitas, cinta kepada agama. Loh, maaf nih, agama itu apa? Kenapa harus dicintai sampai seperti itu? Cintailah Tuhanmu. Sayangilah Tuhanmu karena Tuhanmu bersama dirimu. Sayangilah dia seperti kau menyayangi dirimu sendiri. Justru ada benturan. Agama itu tuntunan tata cara. Itu udah berbeda. Ini bukan masalah kata. Ini ada hukum di situnya. Itu sendiri. Sila 1 bicara agama itu ketuhanan. Jadi kalau memang harus dikoreksi, dia koreksilah. Karena itu bisa jadi salah semua.
Salah semua, itu Iya, iya. terjadi pembelahan nantinya. Tapi tidak juga kita bicara masalah ini kesalahan semua, karena ini kan ada Nantinya interpretasi. berpotensi salah semua. Ah, Akhirnya supaya misalkan ada supaya nggak interpretasi masing-masing ya, boleh ada juklaknya yang benar, petunjuk pelaksanaan yang jelas dan tegas supaya firm. enggak, sebetulnya kalau bicara masalah masuk ke dimensi itu, saya pikir birokrasi pendidikan itu sudah top down sekarang ini. Artinya ada semacam kebijakan atau keputusan menteri kemudian dilakukan ke dinasnya. Maka lakukanlah juga supaya seimbang, bottom up, dari bawah ditanya. Ada problem juga di sini karena ada benturan culture pola pendidikan. Sekarang itu Siapa yang membentuk? Merdeka Belajar. Sebelumnya ada satu konsep koreksi, pembelajaran. Ada koreksi bahwa sebelum Merdeka Belajar dan sesudah penerapan Merdeka Belajar ini sendiri. Jadi saya berpikirnya saya belum bisa memaparkan tentang 3 dosa apa ya? Kok 3 dosa? Ada 3 dosa pendidikan yang sudah terjadi. Seriusan? Iya. Oh iya, saya lupa. Mas Medi memang di bidang pendidikan ya. Iya, yang Saya juga, hanya bedanya saya udah pensiun. Pensiun untuk pendidikan, Mas. Jadi saya ngajar untuk tugas-tugas khusus aja. Oke, ya saya juga punya contekan di sini ya. Apa yang disampaikan ini saya ambil dari apa yang disampaikan juga oleh Mas. Jadi nggak salah ya, karena berdasarkan iya, apa yang berdasarkan disampaikan. tayangan YouTube-nya. Dari 6 profil pelajar Pancasila ini kan yang pertama adalah akhlak mulia. Dan akhlak mulia ini memang menjadi satu idam-idaman dari semua karangan praktisi pendidikan, bahwa pelajar, siswanya, mahasiswanya itu akan berakhlak mulia, ya kan? By prosesnya itu kan kita outputnya bisa melihat sampai sekarang ini. Kalau kita bilang akhlak mulia, Berapa banyak orang yang menjadi koruptor itu ternyata lulusan dari PTN yang top, ya kan? Benar juga ya. Iya kan? Enggak. Ini artinya begini. Ini ada koreksi yang sifatnya untuk pencapaian akhlak mulia ini kan Padahal dia bangga loh, Mas, dengan lulusan dari tempat tertentu yang branded gitu ya. Tapi tindakannya tidak sesuai. Ini ya. Berarti itu untuk kebutuhan apa ya gelar-gelar seperti itu ya? Ya jadi gini, akhlak mulia. Kemudian di akhlak mulia itu Emang kalau udah lulusan tertinggi itu akhlaknya mulia? belum tentu, Mas. Saya bisa katakan belum tentu karena ketika banyak, Mas, itu staf-staf ahli yang Atau hanya gelar itu untuk hanya kepentingan membuktikan bahwa dia politik pernah tertentu. belajar di situ, tapi tidak bertindak secara akhlak mulia tadi, ya berpancasila tadi. Karena ujung-ujungnya Pancasila itu akhlak loh, Mas. Berbudi pekerti. Iya. Pemikiran tentang akhlak mulia ini kan bahasa-bahasa naratif ya, naratif komunikasi normatif menurut saya. Kemudian di situ ada keadilan sosial. Ini spiritual, berantakan. cinta agama, sesama manusia juga alam, ya kan? Ini Cinta dimensi- agama, cinta manusia, sama alam dimulai dari mana? Kesadaran terhadap nilai ketuhanan yang ada di dirimu sendiri. Nah ini saya menyoal di sini. Sebaiknya Mas Nadim ya, coba dong tolong pelajari dulu nilai dan norma Pancasila itu yang seminimal yang saya sebutkan tadi, yang saya jabarkan tadi. Artinya Jadi tidak hanya komunikasi publik buat nyenang-nyenengin, atau justru itu harapan dia yang pada saat implementasinya pun kita lagi tunggu. Atau hanya sekedar membuat bingung para pendidik. enggak, ini memang bisa kita berargumentasi atau bisa kita memaparkan lebih jauh lagi, tetapi memang dalam perspektif saya sebagai saya bukan praktisi pendidikan, tapi saya lebih pada entrepreneurship di bidang pendidikan, Mas. Nah, saya melihat memang ada koreksi ya tentang cinta agama ini menjadi satu. Nanti ada militansi, kemudian nanti ada saling gua yang paling benar, akhirnya. Mas, ini bahaya loh, Mas. Iya kan? Dikira sederhana ya, cinta agama itu berbeda dengan berketuhanan, Mas. Betul. Beda. Ini mesti kita Beda banget koreksi ya. Nanti kita bahas lain waktu. Tapi Boleh, ini boleh. sebenarnya ini syarat pesan, Mas. Iya. Kalau udah kita bicara agama dalam segi politik, udah terjadi pemecahan. Iya. Beda banget, Mas. Iya. Tolong disadari dan kita, oke lanjutlah kita diskusi ketemu deh. Artinya profil-profil itu juga perlu juga dipahami secara substansi, bukan bicara masalah Kalau jargon bahasa saya nih, Mas, kalau lu nggak ngerti apa yang lo omongin, jangan lo sampaikan ke rakyat. Oke. Bingungin. Oke. Ini koreksi buat Mas Nadim, terus terang aja. Iya. Enggak. Yang pidato yang dia sampaikan itu, saya juga nyimak loh, ya itu di YouTube ada masalahnya. Dia ngerti nggak apa yang dia omongin? Dia turunkan nggak dengan action plan-nya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Atau itu hanya dibebankan kepada, oke, ini gue punya mau begini, terserah lu. Bingung nggak? Ya akhirnya kan kita bisa
berpikir bahwa di level yang paling bawah ini berusaha keras untuk bisa menerjemahkan maksud beliau kan. menerjemahkannya. Kita coba cek poin berikutnya. Oke. Sementara tergagap-gagap dengan realitas paradigma lama sebelum konsep Merdeka Belajar ini diterapkan. Oke, konsep yang kedua itu adalah kreativitas. Nah, kreativitas itu menciptakan independen, mandiri, punya motivasi, inovasi, dan kemampuan untuk mencari solusi dengan cara lain. Ini saya sendiri mohon pandangan Mas Bayu tentang kreativitas, kemudian dipaparkan pada Daya kreatif. Kemandirian, Kreativitas ya. itu apa sih? Create itu mencipta loh, Mas. Inovasi itu berbeda. Nah, hati-hati kalau bicara apalagi sebagai menteri. Beda. Kreativitas itu di level apa? Beda. Ya, ya. ya, ya. Dan pada prakteknya memang benar poin saya tadi, merevolusilah intelektualmu, setiap individu. Jadi pada saat secara individu punya power di knowledge yang bagus dengan kebersihan hati yang bagus, tidak harus sendiri loh Mas, bisa beramai-ramai jadi suatu kreativitas yang baru. Bisa beramai-ramai. Tidak harus independen, bahwa di setiap independen harus mengupgrade dirinya, ya. Bisa berupa kelompok atau tim atau komunal Seperti gitu itu. ya. Ya. Gabungan dari ide-ide itu menciptakan satu Hal yang baru pun bisa. mencari solusi. Ya, karena kata-kata ini seolah-olah bahasa adalah seolah-olah mengarah ke individualistis. Kita cek poin berikutnya. Oke. Kemudian gotong royong, Mas. Jadi kalau bicara gotong royong ini adalah salah satu menurut saya bagian dari falsafah ya, nilai-nilai budaya Indonesia. Di situ dipaparkan ada dimensi-dimensi saling menghormati, humanity ya, sesama manusia, kemudian bisa bekerja sama, itu jelas. Kemudian mampu berkolaborasi, Mas. Berkolaborasi mungkin ada pada sisi dimensi tertentu, ada kemampuan kita di bidang ini, kemudian untuk mewujudkan satu cita-cita kita harus bergabung dengan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk bisa Semua bergotong royong itu pasti ada tujuannya. Ya. Kalau kita lihat kerja, karena pernah ada jargon seperti itu ya. Kerja itu untuk apa dan untuk siapa. Beda loh Mas, ini bahasa yang halus ya. Gotong royong jelas ada goalsnya. Bergotong royong untuk nyontek bareng pun bisa. Bisa. Ya, kalau Bergotong royong untuk kejahatan bisa nggak? Lebih kreatif bisa. bekerja secara tim itu sama juga dengan gotong royong. Makanya mesti dielaborate dulu yang seperti apa. Saya jelas ya, anggaplah saya sebagai penyanding ya, bukan oposisi. Apa yang saya sampaikan ini anggap sebagai kritikan, kritisi, persepsi yang berbeda. Saya bukan musuh loh. Ya. Apakah yang saya sampaikan ini jika ada nilai-nilai kebenaran, mari kita diskusi bersama. Saya yakin ini Kita sebagai bareng. bagian dari ya kita sebagai warga negara dan kita menghormati Mas Purwonadi Makarim sebagai menteri. Tetapi kan kita juga punya hak untuk bisa menyampaikan satu gagasan-gagasan. Bisa jadi juga mungkin kalau boleh dibilang kritikan, tetapi kritikan kita untuk bisa mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi. Ya, artinya Mas, memang kita saat ini tidak ada akses ke sana. Ya. Seandainya kita dibutuhkan, saya siap dengan konsep. Saya siap berkolaborasi. Nah, jelas saya siap bergotong royong untuk memajukan dunia pendidikan itu sendiri. Dan itu bisa tidak dilakukan dengan skala konvensional seperti lalu ini dengan era teknologi. Contoh udah konvensional satu. Bagaimana ceritanya? You menyeleksi sementara harus membuat segitu banyak orang sadar mengenai manfaat pendidikan itu sendiri, dan pendidikan itu dinamis. Atau kita juga nggak saya pribadi juga berpikir dengan era yang area yang begitu luas, kemudian kementerian itu menciptakan satu Mas Bro, kelompok. Bagaimana lo menghadapi situasi yang sangat dinamis dengan cara yang tradisional, yang cara yang statis? Jadi make sense. Jadi istilahnya ada sekolah-sekolah penggerak ini juga harus dikritisi sebagai satu. Saya tanya, itu termasuk yang dinamis atau yang statis? Kalau saya berpikir seperti pola lama. Saya juga memang begitu, tradisional. Ibu benar diri. Ya. Okay. Saya coach ya Mas Medi ya. Background saya coach ya. Saya coach dari leadership coach saya, public speaking coach saya, motivator juga saya. Karena apa? Background saya seperti itu, dan ini
profesionalitas saya ada di situ. Jadi saya bisa memahami banget. Saya meng-coach artinya dalam satu ruangan bisa tugas saya gitu membuat jadi semuanya dalam satu kesempatan, bukan menyeleksi. Berbeda itu. Dan ini Mas Bayu juga harus pahami ketika bicara masalah seperti ini kan banyak kepentingan yang ada di dalam dunia pendidikan ini walaupun tidak terlibat langsung. Artinya juga ada kelompok, bukan kelompok lah, masyarakat kita yang juga bisa membangun opini tentang hal ini, kelompok yang berbasis agama, berbasis kelompok-kelompok politik, ya kan. Kalau di situ semua kembalilah kepada value Pancasila yang beberapa menit lalu saya sampaikan, silakan dibuka ulang. Ya. Kalau tumbuh rasa sayang kepada anak didiknya, mereka adalah generasi berikutnya loh, yang akan membawa Republik Indonesia ini ke tempat yang lebih baik. Berarti dengan konsep yang ada dalam pikiran Mas Bayu ini bisa saja diimplementasikan profil pelajar Pancasila yang mampu ya. Ini kan ada degradasi Mas. Artinya nilai Pancasila itu sudah sedikit. Bukan sudah sedikit Pancasila itu menyebutkan Pancasila aja sudah ada beberapa yang kebolak-balik ya kan. Betul. Pancasila artinya ada di satu segmen tertentu ya. Iya, dari saya anggap sebagai episodik tertentu ya, karena sebagai episode ya. Betul. Nah, yang menariknya adalah tapi ini juga menurut saya menjadi penting karena menjadi dasar, menjadi ideologi ya kan. Ideologi apa? Bangsa atau negara? Bangsa. Oke. Ya kan. Mudah-mudahan sepakat ya bahwa bukan negara ya. Oke. Bangsa, bahwa setiap bangsa atau setiap rakyat itu mesti punya harapan, punya impian, keinginan, tapi yang berdasarkan Pancasila. Kalau enggak ya, yang tadi berputar-putar itu, yang ikut maju seperti itu, ya akan terjebak. Karena kita sedang berkompetisi dengan negara lain yang punya percepatan pemikiran, ya teknologi mereka unggul. Saya ada pemikiran juga begini, ketika bicara seperti itu, ada pemakluman birokrasi Mas yang dipikirkan oleh Mas Bro Nadiem Makarim ini. Artinya budaya pendidikan Indonesia itu tidak seperti langsung ngecut kaget begitu dengan pola ini ada transisinya Mas. Iya. Kalau langsung cup dengan era teknologi, tidak ada pakai sistem yang berjenjang seperti ini, akan tergagap-gagap Mas. Iya. Di bawah ini akan luar biasa Mas. Mas Bayu bisa bayangkan ketika bicara Jakarta aja, jumlah sekolah itu di atas 5.000 Mas. Oh. Ya kan? 5.000 itu dengan sudah termasuk university? Ya saya punya estimasi sekitar 5.000 lebih sudah termasuk university. Jalur koordinasinya dipecah lagi dengan tingkat wali kota. Wali kota di situ ada dinas, ada sudin ya. Ada dinas, ada sudin. Dan ini sudah dalam konsep yang sudah berjalan selama ini sistem hierarki. Ya kan? Kepala sekolah harus tunduk dengan di atasnya, di atasnya harus top down semua seperti ini. Kemudian serta-merta dilakukan satu program yang diminta kepala sekolah dan guru itu melakukan inovasi, kreativitas dan sebagainya. Siapa yang mau, monggo. Yang nggak mau, ya Anda akan ketinggalan. Iya. Artinya ada kayak masih jebakan Batman. Ada ketidaksamaan pemikiran nanti yang akan muncul. Ada sekolah yang terbiasa kita diharuskan dituntun begitu top down, di bawah kita diminta kreatif. Batasannya apa? Nah, itu yang nanti mungkin bisa kita coba kulik-kulik lagi ya. Ini kembali lagi kepada 6 profil pelajar Pancasila ya Mas ya. Tapi sebenarnya untuk yang tadi tuh saya punya solusinya loh Mas. Apa tuh? Kita selesaiin dulu. Apa tadi poin berikutnya? Kebinekaan global Mas. Kebinekaan global. Saya berpikir tadi kita ngomong Pancasila itu kan di bawah kaki burung Garuda itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada lanjutannya loh Mas. Enggak. Tanhana Dharma Mangrua itu banyak orang belum tahu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Oke, baiklah kita anggap kebinekaan global. Apa sih kebinekaan global? Ini ada pemaparan yang ini saling menghormati. Ini sifatnya lebih global. Mungkin kan di Pancasila itu sebagai gimana mau global di dunia sana yang kita bilang global, peradaban lebih maju, teknologi maju, kita dipaksa ikutin sana, fine. Atau skup pandangan kita hanya bicara masalah yang tidak terlalu besar ya. Kita bicara global Mas ya. Kalau bicara global, ya kayak kita bicara global dulu ya. Apa definisi merdeka untuk orang global?
Apa definisi merdeka untuk terutama orang Indonesia dalam kaitannya merdeka belajar? Enggak, saya sih hanya bicara masalah narasi aja dari kalimatnya itu, kebinekaan, perbedaan, kebineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oh, Mas Nadi masih menyoal di situ ya? Nah, enggak. Ketika bicara masalah kebinekaan global, berarti kita sebagai pelajar, kita sebagai sivitas pendidikan itu pertama ya saling menghormati. Ini lintas negara loh Mas, udah bicara global kan ya. Mungkin itu antar agama, antar budaya, antar bla bla bla. Ya. Kemudian adanya toleransi. Ini Mas Nadi pasti nggak salah karena apa yang tadi di Mas Nadim sampaikan udah ditulis di whiteboard, jadi buat key point-nya. Betul. Saya menganggap apa yang di ini ada satu poin yang saya tangkap dari kebinekaan global itu, tidak ada seorang pun merasa superioritas. Artinya gua yang paling ini, tetapi dengan kebersamaan lah. Jadi saling bekerja sama. Ini mungkin lari lagi ke yang poin ketiga itu, masalah gotong royong tadi. Kemudian nanti dulu Indonesia ini akan masuk ke panggung dunia, Mas. Iya. Sudah masuk sebetulnya, ya kan? YouTube kita udah bisa dilihat sama anak-anak di Mesir, anak-anak di Amerika, ya kan? Anak Amerika bisa lihat kanal-kanal YouTube kita, tanpa batas lagi. Artinya banyak dimensi yang bisa terjadi di situ. Dimensi tadi, saya menyoal dari yang Mas Nadim sampaikan. Tolong jabarkan yang dimaksud dengan merdeka belajar ya. Enggak begini kan. Itu fatal loh Mas. Merdekanya mereka dengan kapitalisme, dengan komunalisme beda. Enggak. Nah, kita dipaksa ikut merdeka apa? Kalau merdeka yang berpancasila, saya sepakat. Merdeka belajar atau merdeka belajar berpancasila atau gimana? Gimana tadi? Merdeka belajar yang berpancasila. Merdeka belajar yang berpancasila ya. Artinya memang semua itu di sendi-sendinya itu harus ada nilai-nilai Pancasilanya, baik itu secara sloganiti ataupun baik itu dijabarkan dalam sampai ke ruangan tindakan di dalam sekolah termasuk sendiri, masuk dalam di luar sekolah. Ya, enggak termasuk dalam muatan-muatan ilmu pengetahuan segala yang ada di dalamnya itu yang bermuatan dengan Pancasila. Pancasila dalam hal ini yang adalah cara, ya kalau muatannya sendiri macam-macam. Nggak mungkin lah fisika secara Pancasila, kimia secara Pancasila. Cara. Oke. Itu poin yang keempat, Mas. Kemudian yang ini menarik yang nomor 5 ini, nalar kritis ya, Mas. Jadi nalar kritis itu pelajar atau sivitas pendidikan itu mampu memiliki analisa. Nah, saya misalkan saya punya nalar yang kritis, kemudian mengkoreksi Mas Nadim seperti ini, saya nyalahi aturan beliau nggak? Saya pikir tidak. Saya memusuhi dia tidak. Tidak, kita malah menyayangi. Biasakanlah pada saat nalar kritis itu si guru pun ya boleh berbeda dengan murid. Tidak berarti murid harus patuh sama guru. Sebab apa? Ini dinamis loh. Dinamis benar, kita menyikapi pertumbuhan pendidikan itu luar biasa. Ini ada cerita sederhana aja. Ketika anak kecil itu melihat ikan mas koki, tahu Mas? Saya nanya, itu kenapa ikan mas koki kepalanya ada kayak begitu? Anak kecil itu jawab nih, dia nabrak kaca, benjol kepalanya. Iya. Saya nggak bisa nyalakan anak ini. Ya, dia taunya sebatas itu. Iya kan? Artinya bagaimana ya? Bicara nalar kritis itu bukan berarti ini. Saya lebih cenderung ada pemikiran tentang nalar kritis itu kemampuan kita berpikir beda, tetapi untuk kepentingan yang lebih baik. Solusi. Ada goalsnya ya. Ada goalsnya. Solusi bersama. Iya. Jadi memecahkan masalah real, Mas. Ini masalah real ya. Kan anak-anak ya, masa generasi muda sekarang kita ini udah cuek, Mas. Masuk dalam ruangan-ruangan yang disibukkan dengan ruangannya tanpa melihat ruangan lain. Iya, Mas. Kita cuek aja makan soto di pinggir jalan walaupun warungnya itu
masuk ke badan jalan, ya kan? Kita cuek Iya. ya. Makan aja, padahal di sebelah sini macet mobil gara-gara warung itu bikin tendanya di pinggir. Berarti kita anggap sebagai ruang belajar ya. Nah itu Mas, itu tidak ada nalar kritis. Ada macet Mas, ada macet di lampu merah. Terus kita nggak kritis, udah cuek aja, yang penting masa bodoh lah. Ya sebenarnya itu kan benar-benar kita secara nggak langsung individualistis. Karena kritis di kelas, sebaiknya pula kritis di luar kelas. Dan yang kedua-duanya itu lagi-lagi berpancasila. Iya. Gitu. Kalau kita misalnya tadi nalarnya ya, nalar yang kritis, kemudian dianggap sebagai wah kok berbeda sama guru. Kadang-kadang guru sama murid kalau gurunya udah nggak up to date lagi, bisa dianggap wah ini saingan, musuh. Dan realitasnya masa ada murid yang lebih pintar dimusuhin sama gurunya? Kan aneh. Enggak. Ternyata begini Mas. Saya melihat habit anak-anak itu ketika ada kelelahan dia main game, itu dia melihat TikTok atau YouTube gitu kan. Ternyata banyak juga anak-anak yang punya ilmu pengetahuan dari situ. Saya gini Mas, kalau Mas Medi buka TikTok saya, Bayu Murti, itu justru karena saya menggunakan TikTok sarana untuk berbagi ilmu. Seminimalnya berbagi pengetahuan, karena bagi ilmu beda ya, karena ilmu saya sudah menjalanin. Bagi mereka adalah berbagi pengetahuan. Ada space waktu yang menurut saya ketika anak-anak itu lebih free dibanding seorang guru atau pendidik. Guru itu selain mengurusi murid-muridnya, mengurusi rumah tangganya, dia nggak sempat melihat TikTok, tapi anak-anak lebih sempat. Itu juga saya sarankan tadi ya, sebaiknya pakai teknologi yang kita bahas di pertama tadi. Mas Nadiem kan punya teknologinya, jadi dia bisa mengaplikasikan itu ke dalam dunia pendidikan. Sekarang kalau sifatnya masalah kan udah terjawab toh, bahwa kita bisa mendidik secara massal pun melalui teknologi, ya kita manfaatkan teknologi. Nggak sekali dua kali saya ngelihat pendidikan justru dari TikTok, dari YouTube. Kenapa harus ngelihat miring? Suatu saat akan tahu, pendidikan adalah informasi. Dan informasi itu tidak berbatas ruang. Dan apa yang saya sampaikan tadi Mas, ternyata anak-anak lebih punya waktu untuk bisa mengeksplor ilmu pengetahuan. Walaupun dia main game ya, tapi ada sisi-sisi. Dan ada lagi yang sempat saya informasikan ya, saya ngerasain sendiri Mas dari anak saya ya. Pak, tapi guru ini nggak datang. Loh kok begitu sih? Guru ini kok bersikap begini ke ini? Ada like and dislike. Buat yang lain, karena saya juga pembelajar, saya juga pemberi materi kepada orang lain. Izinkan gurumu tidak bertumbuh, karena itu pilihannya. Dan izinkan dirimu untuk terus bertumbuh. Kenapa? Semua nanti teknologi Mas. Jadi secara nggak langsung, hanya karena masalah waktu, knowledge yang dimiliki oleh guru bisa disalip oleh murid. Dan saya mengakui itu Mas. Saya sendiri juga masih belajar dengan siswa. Ada siswa, ajarin saya dong bikin video dong gitu. Itu yang benar. Enggak, saya selalu terbuka itu. Yang benar. Saya bilang, tolong dong bikin video pembuka dan sebagainya. Betul. Artinya ketika kemampuan saya tidak ada dan ini bukan ya murid lah atau binaan saya itu lebih pintar, saya akan belajar dengan dia. Betul, itu sebabnya kalau sempat Mas Medi menyoal yang Mas Medi sampaikan kemarin ya, sempat kita diskusi sebelumnya, ya di dalam dunia pendidikan saat ini kita tidak mencetak orang supaya semuanya sama, karena saking dinamisnya ya. Itu sebabnya hidupkan, aktifkan CBSA, cara belajar siswa aktif melalui forum grup diskusi. Berikan masalah-masalah yang aktual, sehingga mereka terbiasa berpola mencari solusi. Seperti yang Mas Nadiem mau, itu baru cocok. Hanya memang gini Mas, interpretasi yang muncul itu kan akhirnya banyak sekali yang berbeda lah. Artinya ketika kita membisikkan orang jangan makan sate, di sana ayo makan sate gitu kan. Jadi interpretasinya enggak, artinya ada regulasi-regulasi di tingkat level bawah yang menerjemahkan apa yang disampaikan di atas. Itu sebabnya ya, karena saya ulang lagi ya, saya ini pelatih, coach kepemimpinan. Saya sampaikan ya, saya dulu pernah ada lembaga besar dengan pelatih nomor 1 dunia, jadi saya sempat belajar di sana juga. Tapi ada satu hal yang memang harus saya sikapi, pelajarilah apa yang dimaksud dengan top down leadership style. Leadership style itu bukan hanya gaya kepemimpinan biasa. Lihat juga arusnya, arus atas dan bottom up, balance-nya di mana.
Jadi kita kenal top down, bottom up. Jadi kita ketemu. Jadi ini kalau dalam bahasa saya itu kadang mau nyambung-nyambungkan, ada kearifan lokal, pemikiran pendidikan di level bawah dengan level atas itu harus ketemu. Bukan maksudnya di level bawah itu, Mas. Sorry Mas. Pembuat kebijakan dan pelaksana. Iya, ketemu. Karena di bawahnya ini ada murid juga. Kita juga coba tolong menyerap. Ini gara-gara saya banyak main di politik, jadi ketika bicara itu kita tetap akan menghargai bahwa bagaimanapun selalu bicara ini kalau bahasa politik apa ya, kalau orang bilang kayak ujung tombak guru kepala sekolah itu kan seperti itu, akan kewalahan dengan konsep-konsep apa paparan teori-teori yang di atas, dengan dia mencoba menerjemahkannya dengan bagaimana caranya ini bisa berjalan gitu, apa yang diinginkan dari level atasnya. Ya, komunikasi itu penting ya. Itu sebabnya kalau di leadership ya, saya lagi-lagi berbicara leadership, saya menyampaikan ada triple C. Communication, coordination, cooperation. Dan itu bisa dilakukan secara kolektif. Memang begitu. Dalam skala nasional sekali. Bisa, memang begitu. Ya silakan berkonsultasi. Saya juga siapkan waktu, siapkan hadir. Mungkin sharing-sharing juga, kita bisa sharing-sharing dulu atau gimana? Terserah, saya siap. Kalaupun yang lain butuhkan, saya standby. Mas, poin berikutnya. Oke, poin berikutnya itu nalar kritis ya, nalar kritis. Ini nalar kritis sudah kita baca. Mandiri tuh. Yang terakhir Mas, mandiri Mas. Apa poin-poin mandiri itu Mas? Itu motivasi internal itu dari diri Mas. Motivasi internal tuh apa? Saya background motivasi saya cuma coba ada motivasi eksternal, internal. Saya kan juga punya keterbatasan mencoba menyimpulkan apa yang disampaikan itu. Iya. Jadi motivasi internal itu penting. Kita punya motivasi untuk, kalau saya sambungkan dengan nalar kritis tadi, kita punya motivasi ketika kita bisa melihat Berdasar apa realitas yang ada. Kita punya motivasi. Terhadap apa motivasinya? Terhadap Hati-hati, background saya motivator. Terhadap apa? Internalnya terhadap apa? Tujuannya apa? Goalsnya apa? hal-hal yang ada di masyarakat mungkin. Apa? Terus ini nih Mas, ini coba Jangan geser dulu, saya ngejar di situ. Apa yang dimaksud motivasi internal tadi? Motivasi internal itu ini kamu, Ini kan pikiran saya nih. Pikiran Mas Medi dong, bukan pikiran Mas Nadim dong. Bukan, Oke, ini pikiran saya. sampaikan. Motivasi internal itu keinginan kita untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita yang ada dalam. Makanya saya bilang goalsnya apa? Tujuan kita apa? tercapai. Iya, apa tujuannya? Contohin konkret. Sangat teknis, misalnya Apa? kita mau pergi ke satu tempat gitu kan. Kita punya motivasi. Dalam dunia pembelajaran, motivasinya apa internalnya? Apakah angka? Grading? Nggak, kalau saya melihat ini lebih pada goalnya pada di kalangan siswa. Iya, apa Siswanya angka? itu. Jadi Grading. punya kemandirian. Siswa itu punya. Ini semua menyoal kesubjektivitas atau yang kita bilang tadi tangible, jadi bentuknya adalah angka. Sehingga lu bisa punya nilai sekian berarti lo lulus. Enggak. Ini Karena semuanya lain. Nah, kalau dari Kayaknya bagaimana? poin-poinnya ketika bicara mandiri, Mas. Mandiri udah sederhana. Oh, mandiri. Enggak, saya ngejar di situ ya. Jangan bergeser dulu. Anggaplah saya sedang bicara dengan Mas Nadim ya. Ya, boleh ya? Motivasi itu terdiri dari dua suku kata. Motivasi. Tidak ada yang akan nyampein ini. Motivator pun nggak nyampein. Karena saya yang membedah sendiri setelah saya jadi seorang motivator segitu lamanya ya. Jejak digital saya bisa dilihat kok. Dua suku kata. Motive dan action. Find your real motive into new action. Jadi motivasi adalah tindakan berikutnya. Motivasi itu tindakan berikutnya. Iya, bukan goals. Sebab apa? Kita tidak boleh hidup dalam angan-angan. Nah, kalau dipaparkan sebagai motivasi internal, Hidup punya internal ya di sini ya. batin, di Find diri. your real motive in life. What is your purpose in life? Itu sebenarnya dari kecil udah diajarin dulu. Bahwa tujuannya hidup adalah untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan untukmu, bukan apa yang dirimu inginkan. Ini untuk mengupas sila satu, kembali ke sila satu Iya, aja kembali itu ke Pancasila. Saya udah langsung ngeklik Nanti ke itu situ. kalau dalam waktu tertentu akan saya kupas karena itu rumit.
Ya, karena Kalau yang nanti kita bicarakan ini kalau tentang untuk ngikutin Pancasila. yang lain peradaban segala macam, ujung-ujungnya bahasa saya, lu nggak sadar kalau lu akan terjebak jadi makhluk yang sangat mekanis, bagian dari mesin. Ikut aja tuh, kerja buat apa tuh siapa nggak tahu. Gotong royong buat apa? Bukan mekanis mungkin, Mas. Apa? Bagian dari sistem teknologi. Ya itu menurut saya bahasa yang sama. Saya Teknologi komunikasi. bagian dari mekanis, sebabnya apa? Saling terikat satu sama yang lain, dan mereka nggak tahu part-part itu tujuannya apa. Coba sekarang saya tanya ya Mas ya, kita yang saya sebut sebagai mekanis ya, ban dalam satu mobil, tugasnya ngapain? Menahan beban kendaraan, beban mobilnya itu, kemudian memberi kenyamanan. Lampu. Itu, bisa mobil itu jalan. Lampu memberi penerangan. Itu, Klakson, iya. kap mobil, kaca, wiper, ya, mesin, engine, knalpot apa. Tapi masjid lagi, mobil itu tahu nggak mau kemana? Tergantung orang yang ini mengendarai. Maka saya bilang kerja untuk apa dan siapa. Maka saya bilang motivasi internal untuk apa dan siapa. Sebabnya hatimu, yaitu ada yang mengendarai sebenarnya. Cari tahu dulu apa yang Tuhan inginkan buat saya. Tapi ingat lagi, apa yang dipaparkan ini lebih tuju pada goal Di dunia pendidikan, dunia pendidikan, terutama Maka- untuk siswa-siswanya. Maka Pelajar-pelajarnya. agak blunder di situ kan. Kalau motivasi tadi ya karena kita harus membekali dari dasar, dari basic ya. Bekalilah dengan Pancasila itu sendiri, norma Pancasila. Sehingga tahu nih pada saat saya kerja begini ya, tujuannya saya mengikuti dengan perkembangan teknologi, tapi saya juga bersahabat dengan teknologi. Sebabnya apa? Mengikuti bersahabat. Tapi kalau tujuannya untuk kepentingan sendiri, ya beda. Oh gitu. Iya. Artinya ini harus ada penjelasan lebih detail lagi, Memang. pemaparan lebih detail lagi. Memang. Jadi kalau saya sampaikan tadi ya, find the real motive into new action. Motivasi internalnya apa? Belum mau eksternal. Susah. Kalau eksternal jelas tujuannya, Mas. Tujuan eksternal adalah supaya jadi ini. Tapi kalau motivasi yang tersembunyi sebenarnya, lu akan masuk kepada jebakan yang halus. Kesombongan. Gua bisa. Nggak sadar bahwa ternyata ambisi itu adalah Dari suatu motivasi hasrat internal. yang tersembunyi, dan itu sebenarnya kita diminta untuk benar-benar Iya, ini mengejar sesuatu. bahasanya juga agak. Memang kita harus seimbang, Enggak, iya. seimbang. Mas, ini ada soal pemikiran tentang mandiri itu juga ada growth mindset ya kan, berpikir yang bertumbuh lebih dinamik lagi, lebih besar lagi kita berpikirnya. Ini bisa muncul hanya dalam motivasi yang ada dalam diri kita pribadi, atau ini harus ada kembali lagi pada poin yang gotong royong tadi, berkolaborasi. Saya nggak tahu nih growth mindset ini apa yang bisa ditangkap sama Mas. Growth mindset ya. Itu oke, saya mempermudah dengan apa yang saya pikirkan sendiri ya, karena terkait dengan yang di atas ya. Apa sih bedanya orang pintar sama orang bodoh? Itu hanya istilah sebetulnya. Untuk salah satu kasus orang dibilang bodoh. Tapi gitu satu sisi lain mungkin orang ini akan lebih baik dibanding yang pintar. Bisa. Saya terjemahkan dalam bahasa saya ya. Kaitannya dengan growth mindset ya. Kan sebenarnya kaitannya ada di atas juga tadi apa ya? Itu ya mengenai ada kolaborasi, ada semua kreativitas, ya. Ada akhlak mulia ya. Oke. Orang bodoh adalah orang yang merasa pintar, dan berhenti belajar. Oh gitu. Kata Bayu, orang pintar adalah orang yang merasa bodoh dan terus belajar. Oh gitu, iya. Oh penting. Iya. Oke. Jadi pada saat dia sudah merasa pintar, dia berhenti belajar, ya tidak growth mindsetnya, tidak bertumbuh di situ aja, stagnan. Dan yang terjadi pendidikan kita itu dengan orientasi yang masa lalu itu.
Kan gitu ya. Ada paradoksial di situ ya. Iya kan gini kan. Orang Kita diminta sama berpikiran dengan kakak kita, maka pada saat zaman dulu bukunya 3 tahun berikutnya sama lungsuran. Oh iya. Sama, iya. sementara dunia tuh dinamis. Saya nggak tahu sekarang bagaimana ya. Enggak, ya yang disebut 3 dosa pendidikan itu yang mesti kita harus pelajari lagi, Mas. Nanti kita coba risalahkan lagi, kita lihat narasinya, kita baca literaturnya di videonya itu tentang 3 dosa pendidikan menurut Mas Bro Nagdim Makarim itu apa. Jadi gini Mas ya, di sesi pertama tadi kita udah belajar mengenai demokrasi, itu semua tuh goalsnya sudah tahu ya, mengenai value of Pancasila itu sendiri ya. Seperti apa, tapi saya belum kasih tahu cara siklus berputarnya, belum saya kasih tahu. Itu adalah sistem. Kaitannya sesi ini adalah mengenai pendidikan. Jadi kalau ada pemirsa yang merasa ngelihat ini terlalu jauh sampai sekarang dan masih terus ikutin apa yang kita bahas, berarti memang dia menikmati pembicaraan ini dan supaya mindsetnya bertumbuh. Iya. Memang ada scene 1, scene 2 gitu kan. Tetapi ini ada keterkaitannya. Tapi begini Mas, ya memang saya kembali lagi pada tujuan 6 profil pelajar Pancasila. Ini juga menarik kata profil pelajar Pancasila. Kalau saya kurang 1 berarti saya nggak maksud. Iya, maksudnya kan 6 profil. Parameternya apa sih mengenai akhlak Mas? Nah, saya sih baru menyoal kayaknya gini. kita nggak usah kembali ke akhlak. Kita yang terakhir ini Mas. Apa? Mandiri. Yang mandiri itu. Kemudian ada growth mindset yang ya, Mas Bayu sudah menjelaskan. Sebenarnya ada mandiri berpikir. Mandiri berpikir. Kata-katanya kok aneh ya, Mas. Bill Clinton. Bill Clinton ya. Ngomong kiss. Nah dengar? Kiss. Iya. S-nya 2. Keep it simple, stupid. Oke. Keep it simple, stupid. Rame terdengar tuh di mana-mana pada masanya. Iya. Tadi bahasa tadi rumit nggak? Kenapa lo tidak mensimplify the difficulties, menyederhanakan yang sulit? Di sisi lain, kenapa lo bikin rakyat jadi rumit dengan istilah yang lo sampaikan? Ayo, kalau Mas Nadim jawab apa? Maksudnya apa itu? Mandiri berpikir. Kaitannya dengan gotong royong apa? Jawab dulu dong. Nah, ini kan Lu cuma ngumpulin kata-kata bagus yang bingung orang. Terjemahin deh kata-kata mandiri tadi tuh ya, dalam bentuk action plan, dalam bentuk tindakan, implikasinya apa ya setelah diimplementasi apa. Parameternya harus jelas dulu. Saya berpikir bahwa dalam tataran gue potong boleh ya, gue ada rasa marah nih karena saya pendidik juga ya. Boleh ya, saya rakyat ya. Kalau jadi menteri, jadi pejabat, buatlah sesuatu hal menjadi mudah diterima, bukan mempersulit dengan kata-kata karena di situ ada peluang untuk pembenaran. Lu sendiri bisa jabarin nggak apa yang lo sampaikan tadi sampai ke suatu tindakan, bentuk konsep. Kalau enggak lo sekedar mempersulit orang, walaupun lo bicara di panggung negara sekalipun. Kiss, kalau saya ingetin, Bill Clinton ngomong kiss. Dan selalu saya pegang, keep it simple. S terakhirnya dong stupid, astaga, betul ya. Begitu ceritanya. Jadi tapi berarti ini nggak bisa dipaparkan. Saya nggak tahu, kita tinggal tunggu aja. Kalau misalkan beliau berhasil, ini oke nih, fine, aman. Tapi kalau tidak berhasil, ini bagian dari komitmen, cuman narasi-narasi aja, diksi-diksi aja. Enggak. Ini bagian saya berpikir ini nalar kritis kita untuk bisa menyikapi satu hal yang real. Boleh. Ya kan? Sebenarnya ini solusi bukan, Mas. Saya pikir ini dari judulnya saya sudah mempertanyakan merdeka belajar itu hanya istilah yang bagus atau istilah yang memang bisa dijabarkan sesuai dengan maksudnya. Merdeka itu apa, belajar itu apa? Enggak, ini kan ini jawaban atas realitas pola sistem pendidikan yang sudah berjalan selama ini, kemudian dianggap atau dinilai sebagai hal yang justru tidak meningkatkan kualitas pendidikan, terutama ke masalah akhlak sebagainya. Pendidikan dulu itu seperti itu, orang-orang mengejar bagaimana saya dapat titel sebagainya,
bagaimana nilainya bagus tapi akhlaknya nggak sampai di situ, dan Dulu kan- pikirnya juga tidak kritis. Dulu kan ada keseimbangan antara iman dan akhlak. Itu kan semuanya kalian dunia, aduh gimana ya? Apa kita belajar dari orang-orang sebelum kita? Enggak, gini, Sehingga Mas. kita Mas, belajar mengenai ini filosofinya. saya terbuka aja bahwa Iman dan akhlak itu seimbang. pada tataran politis, departemen Kementerian Pendidikan sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu. Kalau dulu itu menjadi, mohon maaf Mas, kita terbuka aja. Jatah gua, ya Kita kan? memaafkanlah masa lalu, Mas. Enggak, artinya sistem yang dibangun waktu itu memang dengan syarat dengan kepentingan-kepentingan. Mas, kalau sistemnya masa lalu, Mas, saya bicara jujur, Mas ya. Saya waktu itu salah seorang yang sangat worry kalau anak saya tidak disekolahkan di sekolah yang berkelas. Bayar, Mas, walaupun sekolah negeri. Bayar. Pada saat itu bos sudah ada, bos bantuan operasional sekolah sudah ada. Bayar saya. Dan saya pernah dengar lagi untuk kepala sekolah di level tertentu itu ada bandrolnya zaman dulu ya. Itu iya, nggak jelas. maafkan lah ya. Jadi kalau apa yang saya sampaikan ini salah, saya sendiri ada termasuk orang yang harus bayar, Mas. Enggak, Untuk duduk di sekolah itu, anak saya masuk sekolah itu, dan banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena pada saat itu ada grading. Kalau nggak sekolah lulusan itu under table money, Mas. Iya. Nggak, udahlah, itu yang seperti itu udah Dulu, masa jadi lalu. nggak rahasia umum, dan Iya. apa yang nggak apa ya, Lalu mereka berproyek di seragam, di buku, apalah namanya, jalan-jalan lah, apalah namanya, mau sampai wisuda di luar kota zaman dulu ya, nyawain apa sih dunia enggak ada pendidikan saat ini? ritme pengulangan yang tidak ada kreativitas sama sekali. Jadi misalnya ada mohon maaf Mas, ada LDKS, kemudian ada jalan-jalan ke sini, ada di gedung ini pakai seragam ini, seragam. Nah, muatannya lebih semacam Itu dipaksakan. ritualisme pendidikan. Yang dipaksain. Ritualisme. Mohon maaf, Ujung-ujungnya juga orang tua yang keluar uang. iya. Kenapa bilang pendidikan itu mahal? Saya nggak sependapat. Suatu saat akan terbukti omongan saya. Pendidikan ya itu adalah informasi. Dan itu informasi tersebut tidak berbatas ruang. Enggak, Di tangan Anda teknologi. Enggak, mohon maaf ini buat pemirsa semua. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang kadang apa adanya, Mas. Dan kadang liar ya apa yang saya sampaikan ini. Tapi solusi loh. Enggak, Saya orientasi solusi. Enggak, ya jadi ini yang jelas dipaparkan oleh Mas Bro Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Riset, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tetap sih, saya tetap mengapresiasi Mas. Artinya ketika ada konsep Merdeka Belajar ini menempatkan siswa. Saya lebih mengapresiasi pada saat itu bisa dilaksanakan dan terbukti. Iya. Sehingga pidato itu bukan buat nyenengin. Nah ini sudah digulirkan, sudah mulai diterapkan secara terpola, tersistem, dan ada aturan-aturan. Saya doakan semoga itu terlaksana. Dan di sisi lain, saya siap jika diminta untuk beraudiensi untuk diskusi. Nah, Karena ini saya pendidik yang saya worry juga sama, karena saya punya generasi, anak-anak saya, cucu saya, juga saya tetap berkeinginan mereka menjadi pemimpin bangsa yang baik dan benar. Saya nggak tahu juga ya kan, ini namanya lembaga negara, Mas. Satunya sekali beliau ini pasti ada diskusi-diskusi dengan banyak pihak yang terkait juga dengan Pancasila. Memang. Mungkin juga dengan BPIP dan sebagainya, ya kan. Mari sama-sama kita doakan. Iya. Jadi begini Mas, saya tetap mengapresiasi. Kalau saya melihat pada titik tengah, cuman saya juga mengkritisi pemikiran Mas Bro Nadiem Makarim dengan 6 profil pelajar Pancasila ini yang kadang agak bertumpukan dan kadang tabrakan juga di sini, ya kan? Tujuan dari 6 profil ini. Tetapi kita coba berikan solusi, Mas. Apa? Beri kesempatan kita untuk beraudiensi. Iya, seperti yang saya sampaikan. Begini Mas Medi, setiap pihak kita ya, berdua ya, saya sih berkomitmen untuk menghadiri pertemuan yang terkait dengan implementasi Pancasila. Semenjak dari Pancasila sebagai sistem, kan saya tetap bilang Pancasila itu sistem, bukan dicomot sepotong-sepotong. Jadi siapapun yang membutuhkan, terutama karena itu terkait dengan BUMN ya, yang sedang mengeluarkan akhlak ya, itu pun saya siap berkolaborasi. Karena gini, saya punya background memang pendidik,
tadi yang sempat saya sampaikan, Yeah. terutama di bidang soft skill. Jelas saya tahu solusinya apa. Dan Mas Media yang urus ya. Dan secara teknis juga sudah punya gambaran bagaimana bisa mengimplementasi ini dengan cakupan yang begitu luas. Tahu lah Tadi saya. saya udah ngomong, Jakarta udah 5.000 lebih. Iya. Kalau seluruhnya berapa? Waduh. Kalau luar biasa. berpikir secara tradisional, soalnya saya diminta untuk menyambangi setiap sekolah ya. Oh nggak begitu. Nggak, saya Ingat nggak- ya, suatu maaf ya bahasa saya, suatu kebodohan kalau kita berusaha Ini pikiran saya mensolusikan masih- hal yang dinamis dengan Nggak. cara statis, bagaimana Enggak, ceritanya. enggak, jadi saya berpikirnya begini, saya berpikir soal mengkritisi dan sebagainya, tapi pola pikir saya masih paradigma lama. Ternyata TikTok itu udah sampai di Irian Jaya, ya kan udah dipakai sama anak-anak sana gitu. Iya. Bagaimana caranya kita lakukan itu? Iya. Kan nggak cuma TikTok, ada Snack, ada Hello, oke, segala ada macam banyak. luar biasa, oke. Dipakailah fasilitas yang ada, dikendalikan. Oke, dari yang saya jauh. tangkap juga ini ya. Sebenarnya pemerintah itu mengeluarkan payung hukum di dunia pendidikan terkait dengan teknologi yang hampir tanpa bisa kita bendung. Tapi juga Mas Bayu juga mesti sedikit coba menelisik lebih jauh tentang bangunan struktur birokrasi pendidikan, gitu. Realitas kondisi sekolah-sekolah. Mas, saya jawab boleh Mas ya. Ini karena ini meng-highlight yang lainnya dan saya minta izin. Udah berasa panggilan kekayangan lagi. Intinya gini Oke. Mas, bukan. Saya mesti sebelum closing statement ya. Kita tadi pertama menyoal mengenai demokrasi. Kita menyoal banyak hal, termasuk kepemimpinan. Kita menyoal mengenai hal-hal lain, sampai akhirnya ke dunia pendidikan. Ya, Sampai kita menyoal mengenai kesantunan di ruang publik. ya akhlak segun. Ya, kita menyoal ke keluarga sendiri. Ya. Itu adalah bekal bagi setiap individunya. Saya siap mendeklar ya mengenai revolusi intelektual. Di dalamnya adalah Pancasila sebagai individual life system. Dan masuk lagi ke Merdeka Belajar. Outcome seperti bisa inline dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Sebabnya apa? Karena maupun Anda di wakil rakyat ya, abdi rakyat, presiden sekalipun, Anda adalah manusia juga. Diperbaiki semua melalui konsep Pancasila itu sendiri. Oke, baik. Demokrasi yang berdasarkan Pancasila, bahkan politik pun yang berdasarkan Pancasila, supaya berketuhanan. Diawali dari pendidikan yang berpancasila. Iya, kita tunggu peran BPIP. Katanya sih Juli ini mau ada launch sesuatu buat dunia pendidikan. Kita tidak menyaingi BPIP loh, justru kita sebaliknya, kita siap diminta untuk berbicara. Kasusnya gini kasusnya ya, Pancasila itu sudah ada saat ini. Bahasa saya, Pancasila itu dia dinamis bertumbuh karena dinamikanya segala macam. Yang dimaksud dengan Pancasila sudah final, ya 5, bukan ditambah jadi menjadi 7. Di sisi lain, Pancasila itu memang terbuka karena dinamis sifatnya. Final dalam hal apa? Ya. Artinya, karena benar-benar semuanya ini dinamikanya berubah demikian cepatnya, mari kita diskusi. Karena pada saat sudah setiap individu kalau sudah sadar berketuhanan, merespek, menghargai orang lain, terus mempunyai suatu tujuan yang sama bersama ya, tentu berdasarkan ketuhanan tadi, bukan atas kepentingan masing-masing. Lalu bermusyawarah untuk mufakat pun tentu berdasarkan ketuhanan tadi. Lalu pada saat bertindak dengan porsinya yang sesuai. Contohnya ban, tugasnya ini, tugasnya. Tapi sebenarnya yang tahu tujuan bukan mobilnya, si pengendaranya. Seperti itu. Baik. Nah, pengendaranya itu ya juga memang tujuannya kalau Anda misalnya ada di pengurusan demokrasi, birokrat segala macam, ya nilai-nilai Pancasila itu sebaiknya dilaksanakan, bukan sekedar dihafalkan. Sehingga closing statement saya, Mas Media yang tutup ya. Itu Gojek saya udah datang Mas, pakai GP 1250 cc. Oke, closing statement saya adalah kembalilah kepada nilai dan norma Pancasila. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya. Mas Media yang tutup, pemirsa, saya pamit dulu ya. Makasih. Assalamualaikum, selamat malam, rahayu, sampurasun. Ya, baik, buat pemirsa semua,
pembicaraan saya dengan Mas Bayu cukup panjang lebar, dan ada key point yang disampaikan terakhir tadi, bahwa kembali kepada Pancasila, terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bro Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang 6 profil pelajar Pancasila. Insya Allah kami, saya dan Mas Bayu bisa bersedia untuk bisa beraudiensi, berpikir lebih pada tataran implementasi, bagaimana program ini bisa berjalan serentak di seluruh Indonesia tanpa ada batasan-batasan tentang sekolah penggerak dan sebagainya, karena nilai Pancasila itu dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia, dan seluruhnya itu tidak masuk pada klaster-klaster yang nanti memunculkan eksklusivitas sekolah penggerak dan tidak penggerak. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan tadi dengan Mas Bayu tidak kurang berkenan, tetapi tujuan dari kami punya niat baik bagaimana bangsa ini dipayungi oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.